Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat untuk memperkuat pemahaman adik tentang bahasa Inggris. Dan kita tahu bahwa untuk bisa menjadi expert dalam bahasa Inggris, yang perlu kita lakukan adalah pengulangan terus-menerus ya. Dan abang yakin adik-adik nggak pernah bosan untuk mengulang-ulang materi bahasa Inggris agar kemampuan adik-adik terus bertumbuh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat pola kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ini adalah permintaan dari salah satu penonton channel YouTube Abang beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi baru kali ini permintaan itu diwujudkan ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat adik-adik paham semua tentang bagaimana membuat pola pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan yang menggunakan kata tanya ya, we have questions. Yang kedua adalah pertanyaan yang jawabannya kalau enggak ya, tidak, atau yes no questions. Nah, yang pertama yaitu we have questions atau WH questions gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya, maka jawabannya itu tidak mungkin ya atau tidak ya. Jawabannya tergantung dengan kata tanya yang ditanyakan. Nah, kita tahu bahwa kata tanya itu ada beberapa. Yang pertama adalah what, apa ya, kemudian who, siapa atau whom ya. Kemudian di mana, itu ada where. Nah, kemudian kenapa, ada why. Kapan, when. Nah, bagaimana, how. Punya siapa, whose. Ini adalah kata tanya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita menggunakan kata tanya, maka pola yang berlaku adalah, maka setelah kata tanya itu, kita letakkan auxiliary-nya, kata bantunya, baru kemudian subjek. Setelah subjek, main verb atau kata kerja utamanya. Nah, auxiliary atau kata bantu yang kita gunakan itu bergantung dengan main verb atau apa yang terletak setelah subjek. Misalnya kalau teman-teman mengatakan apa yang sedang ibumu masak misalnya. Apa yang sedang? Sedang itu kan harus menggunakan to be ya. Kebetulan ibu kamu, your mother, itu orangnya adalah satu. Maka di sini to be-nya pakai is ya. What is your mother? Kalau sedang berlangsung, kata kerjanya ditambah ing. What is your mother cooking? Ya. Jadi kalau kita bilang apa yang sedang kamu tonton, itu what are you watching? Gitu. Kemana kamu sedang pergi? Where are you going? Gitu ya. Nah, atau kita gunakan kalimat gini misalnya. Kemana aku harus membeli mobil itu? Atau di mana aku harus membeli mobil itu? Di mana? Where? Nah, harus itu adalah modals. Where should? Ya. Setelahnya kita letakkan subjek, berarti where should I? Setelah modal harus menggunakan kata kerja dasar. Jadi nggak boleh pakai buying ya. Where should I buy? Nah, the car. Nah, jadi setelah subjek kita lihat di kalimat yang pertama cooking. Kata kerjanya pakai ing. Makanya auxiliary yang digunakan adalah to be. Sementara di kalimat yang kedua, buy adalah kata kerja dasar. Nah, kalau dia kata kerja dasar, nggak boleh pakai to be di sini. Where am I by? Nggak boleh ya. Nah, boleh kita gunakan modals. Contoh lain misalnya, nah bagaimana kamu bisa menyelesaikan pekerjaan itu misalnya. Bagaimana adalah how. Bagaimana kamu bisa? Bisa kan termasuk modals juga ya. Jadi how can, nah you, setelah modals kita gunakan kata kerja dasar lagi ya. How can you finish the work? Gitu ya. Nah, ini cara kita membuat pola kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya ya. Nah, ini dia polanya. Ada kata tanya, kemudian ada auxiliary, kemudian ada subjek, baru kemudian main verb-nya. Nah, contoh, what are you doing ya? Doing adalah kata kerja berbentuk ing.
di depannya menggunakan to be. Kebetulan subjeknya adalah you, maka to be-nya adalah are. Terus kalimat kedua kenapa pakai given, Bang? Karena di situ menggunakan kata have. Kita tahu sebagai auxiliary, have, has, atau had, ini artinya adalah telah atau sudah, dan setelahnya harus diikuti oleh kata kerja yang ketiga. Given adalah kata kerja yang ketiga. Have di sini artinya telah. Berarti kalimat what have you given to the woman ini artinya adalah apa yang telah kamu berikan kepada wanita itu. Nah, jadi kalau misalnya kita buat kalimat gini, misalnya apa yang telah kamu makan untuk sarapan gitu kan? Berarti what have you makannya menggunakan kata kerja ketiga. Nah, it jadi eaten. What have you eaten for breakfast? Nah, kita gunakan kata kerja yang ketiga. Nah, terus Bang, kenapa kalimat ketiga pakai was? Pertama, kita lihat setelah subjek. Subjeknya your mother, itu ada kata angry, marah. Nah, marah adalah kata sifat. Dan jangan lupa, kata sifat harus menggunakan kata bantu auxiliary to be. Nah, why was your mother angry? Kenapa Bang pakai was? Berarti marahnya sudah lewat, mungkin kemarin atau tadi malam ya. Kenapa mamamu marah kemarin gitu? Kenapa ibumu marah tadi malam? Nah, kita gunakan was. Tapi kalau marahnya sampai sekarang, kita bisa ubah ini jadi why is your mother angry ya. To be-nya pakai is. Nah, sampai sini paham ya? Contoh misalnya ada adik ketemu kalimat seperti ini, ketemu soal seperti ini. What she give to the man. Kemudian kalian ketemu dengan pilihan auxiliary. Yang pertama adalah was, yang kedua adalah has, yang ketiga adalah do, yang keempat adalah did. Nah, misalnya ketemu soal gini ya. Kita lihat setelah subjek she itu ada kata give. Give adalah kata kerja dasar. Nah, kalau dia kata kerja dasar tidak boleh menggunakan kata bantu to be. Jadi yang to be is, am, are, was, were gitu, itu to be ya, langsung kita salahkan. Was adalah to be, langsung salah. Ya. Terus Bang, kenapa nggak boleh has? Nah, seperti yang Abang jelaskan tadi bahwa setelah have, has, had itu harus menggunakan kata kerja ketiga. Nah, give bukan kata kerja ketiga, berarti yang has juga kita salahkan. Kalau mau pakai has, what has she given to the man? Terus Bang, kenapa nggak boleh do? Jangan lupa setelah do, she nggak boleh pakai do ya. She adalah orang ketiga tunggal. Nah, kalau mau pakai do, kawannya does. Berarti what does she give to the man? Nah, jadi jawabannya adalah did. Kenapa did? Jangan lupa setelah kata bantu do, does, did, harus ketemu dengan kata kerja dasar. Loh Bang, bukannya did itu digunakan kalau waktunya udah lewat? Benar. Tapi jangan lupa setelah did, kata kerja harus kembali ke bentuk pertama. Dan ini konteksnya sudah lewat. Ya. Nah, sekali lagi setelah do, does, did, kita gunakan kata kerja dasar. Setelah have, has, had, kita gunakan kata kerja yang ketiga. Ya. Nah, paham ya? Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau kita disuruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kata yang di garis bawah ini? Seperti kalimat pertama. He will buy his mother a car next week. Dia akan membelikan ibunya sebuah mobil minggu depan. Kita disuruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah mobil. Nah, kita tahu bahwa mobil adalah kata benda. Berarti kata tanya yang kita gunakan adalah what. Apa gitu kan? Apa yang akan dia belikan untuk ibunya minggu depan? Nah, berarti what. Di sini ada kata will kan? Berarti what will. Nah, ya. Baru subjeknya. Subjeknya he. What will he buy for his mother atau his mother. Nah, next week. Akarnya nggak usah kita pakai lagi karena itu jawabannya. Ya. What will he buy his mother next week? Jawabannya akar. Nah, kalau kalimat yang kedua gimana? Kalimat kedua, itu kita disuruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah next week. Nah, next week, minggu depan, itu adalah keterangan
waktu. Bukan benda ya, keterangan waktu. Berarti kata tanya yang kita gunakan adalah when. When, kan itu kan? Setelahnya kan harus auxiliary. Kebetulan di sini auxiliary-nya ada will. Berarti when will. Nah, baru subjeknya he. When will he. Baru buy his mother a car. Kapan dia akan membelikan ibunya sebuah mobil? Jawabannya adalah next week, ya, minggu depan. Nah, coba kita fokus ke kalimat ketiga. Di sini kita disuruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah because she missed the bus. Karena dia ketinggalan bus. Karena. Berarti kalau pertanyaan jawabannya karena, kata tanyanya adalah menggunakan kata why. Kenapa gitu kan? Jangan lupa setelah kata tanya harus auxiliary tadi kan? Sementara di kalimat she came late itu tidak ada auxiliary. Terus gimana bang? Kalau nggak ada auxiliary, nggak ada to be, nggak ada modals, nggak ada have, has, had, maka yang kita gunakan adalah do, does, did. Tergantung kata kerjanya ya. Kebetulan di sini came adalah kata kerja yang kedua. Nah, berarti pakai did. Why did? Subjeknya she. Nah, why did she? Tadi abang bilang setelah did kata kerja harus kembali ke bentuk dasar. Berarti nggak boleh came lagi. Why did she come? Gitu ya. Nah, late. Kenapa dia datang? Terlambat. Jawabannya because she missed the bus. Ya, paham ya? Nah, coba sekarang abang tes. Gimana kalau seandainya adik-adik ketemu kalimat gini? The boy must cross the river carefully. Nah, kemudian kita disuruh menjawab atau membuat pertanyaan yang jawabannya adalah carefully. Carefully artinya dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu menyatakan cara ya, adverb of manner. Menyatakan cara. Nah, kalau dia menyatakan cara, carefully, slowly misalnya ya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah how. Nah, kita lihat di kalimatnya, the boy must cross the river carefully. Ada nggak di situ auxiliary atau kata bantu? Ada bang. Apa itu? Must. Berarti how must. Nah, terus subjeknya, siapa subjeknya? The boy. How must the boy? Ya, baru sisanya cross the river. Ya. Nah, bagaimana anak itu harus menyeberang sungai itu? Jawabannya, dia harus nyeberang dengan hati-hati. Ini ya, carefully dengan hati-hati. Nah, terus tapi ada pola yang lain ya, kawan-kawan atau adik-adik. Misalnya adik-adik ketemu kalimat gini. The girl stole the money. Nah, kita disuruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah the girl. The girl di sini sebagai apa? Subjek atau objek? Sebagai subjek ya, sebagai pelaku ya. Nah, jadi kalau pertanyaan itu jawabannya adalah pelaku atau subjek, maka yang kita gunakan adalah kata who, siapa, gitu kan? Siapa yang mencuri uang itu? Jawabannya nggak di situ. Nah, setelah who langsung aja, kita nggak butuh di sini auxiliary ada atau enggak. Langsung aja, apa? Who stole the money. Nah, jadi kalau pertanyaan itu membutuhkan jawaban subjek atau pelaku, kita gunakan kata who dan kita nggak perlu tahu ada nggak auxiliary-nya. Langsung aja, who stole the money gitu ya, siapa yang mencuri uang. Nah, beda dengan tadi she came late gitu kan. She came late ini kan jawabannya bukan she, pertanyaannya ya. Tapi kalau misalnya she came late di garis bawah adalah she, jadi who came late ya, siapa yang datang terlambat gitu ya. Nah, ini beda tadi ya. Oke. Paham ya adik-adik? Jadi kalau ada kata who siapa, jawabannya adalah subjek, maka langsung aja predikat yang kita gunakan tanpa perlu tahu ada auxiliary-nya atau tidak ada auxiliary-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah yes no questions. Yes no question adalah pertanyaan yang jawabannya kalau enggak ya, tidak. Nah, ciri dari yes no question adalah diawali oleh auxiliary. Jadi auxiliary-nya di awal, di depan ya. To be-nya di depan, atau modalnya di depan, atau do does did-nya di depan, atau have has-nya di depan. Ya, auxiliary-nya di depan. Jawabannya kalau nggak yes, no. Makanya kalau ada seorang cowok misalnya, atau cewek tanya sama cowoknya, will you marry me? Will you marry me?
gitu kan? Maukah kamu atau akankah kamu menikahiku? Will ini kan auxiliary kan? Ini jawabannya kalau nggak yes, no. Kalau misalnya ya berarti yes, I will, gitu kan? Kalau no berarti no, I will not, atau I won't. Nah, gitu ya. Nah, seperti kalimat ini. May I call you tonight? Bolehkah aku meneleponmu tadi malam? Tetap aja ya, setelah subjek kita lihat call adalah kata kerja dasar. Jadi modal bisa kita gunakan ya. Nah, are you satisfied? Kenapa di sini pakai are, to be? Kenapa bukan do you satisfied? Karena satisfied, puas, itu adalah kata sifat. Dan jangan lupa, kata sifat harus menggunakan auxiliary atau kata bantu to be. Ya, sama kayak, apakah kamu marah? Are you angry? Gitu kan? Apakah kamu lapar? Are you hungry? Gitu, gunakan to be. Ya. Terus kalimat yang ketiga. Kenapa Bang di sini pakai did Bang? Karena setelah subjek itu ada kata enjoy. Enjoy adalah verb, kata kerja pertama ya, kata dasar. Terus Bang, kenapa nggak pakai does? Nah, karena ada kata last night, tadi malam. Kalau waktunya sudah lewat, jangan lagi menggunakan do atau does, kita gunakan did. Jadi did ini bebas dipakai ya, mau subjeknya tunggal atau jamak, boleh pakai did. Yang penting setelah did, kata kerja pertama ya, dan konteksnya sudah lewat. Contoh lain penggunaan did misalnya, apakah dia, did he, mengunjungi, visit, kamu, you, yesterday, kemarin. Nah, kemarin kan sudah lewat. Kemarin sudah lewat. Kenapa nggak boleh was Bang? Kan was sudah lewat juga. Iya benar, tapi was itu kan to be. Setelah to be nggak boleh ketemu dengan kata kerja dasar ya. Visit adalah kata dasar. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang coba adik lihat kalimat ini. Dan ini untuk latihan. Adik-adik dan abang berharap adik-adik coba komentari video abang ini, jawab pertanyaan ini, exercises ini di kolom komentar ya. Nanti abang jelasin apa kira-kira jawaban yang benar. Nah, makasih atas perhatian adik-adik. Mudah-mudahan apa yang abang jelaskan hari ini akan memberi manfaat bagi adik-adik, dan apabila adik-adik menganggap ini adalah sesuatu yang bermanfaat, silakan share ke teman-temannya agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video yang abang buat. Kemudian kalau misalnya adik-adik ingin belajar langsung ke abang, itu ada nomor HP abang di sini. Nah, bisa dihubungi ya. Kalau di Medan, kita bisa belajar offline, tapi kalau di luar Medan, kita belajar online ya. Nah, sekian. Makasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.